Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Elsa di Fisika 8, yaitu kita hari ini akan membahas usaha, daya, energi, serta pesawat sederhana, namun pelan-pelan saja. Nah, cukup kalian untuk memperhatikan video ini dengan baik ya. Yuk, kita lanjut. Siapa di antara kalian yang mau mendekor ulang kamarnya saat liburan sekolah nanti? Sadar nggak sih guys, kalau nanti kamu mau dekor ulang kamar kamu, tanpa disadari ada banyak prinsip fisika di dalam ruangan itu loh. Misalkan karena bosen, kamu pengen ngubah-ngubah nih, memindahkan meja belajar ke posisi yang baru. Berhubung meja belajarnya berat, mau tidak mau kan kamu harus ngedorong tuh. Nah, dorongan yang kamu berikan itu termasuk usaha. Nah, seperti apa sih konsep usaha dalam fisika? Simak yuk untuk memahaminya. Apa sih itu usaha? Usaha adalah suatu kegiatan untuk mencapai kegiatan tertentu. Untuk mengetahui berapa besarnya usaha, maka perlu adanya bantuan rumus. Besarnya rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S, atau usaha sama dengan gaya dikali perpindahan atau jarak, yang dimana usaha itu dinyatakan dengan Joule, gaya dinyatakan dengan Newton, dan perpindahan dinyatakan dengan meter. Lihat, ini ada orang yang sedang berusaha untuk mendorong suatu benda. Anggaplah ini meja. Seseorang yang mendorong benda dengan gaya sebesar 450 Newton, apabila benda tersebut bergeser sejauh 20 meter, maka berapa besar usahanya yang dilakukan? Tadi Newton itu apa? Ya, betul, adalah gaya atau F. Sementara 20 meter perpindahan atau S. Jadi besarnya usaha sama dengan W dikali F dikali S sama dengan 450 Newton dikali 20 meter menghasilkan 9000 Joule. Ini adalah contoh soal dari usaha. Jenis-jenis usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama ada usaha positif. Usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda dan benda tersebut bergeraknya searah dengan gaya. Jadi rumusnya W sama dengan F dikali S. Jadi kalau ke kanan aja tuh, ya, itu namanya searah. Usaha negatif. Usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda dan benda tersebut bergerak berlawanan dengan arah gaya tersebut. Jadi ada yang berlawanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi sehingga gayanya itu jadi minus, ya kan? Jadi min F dikali S. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan pada suatu benda disebut usaha negatif. Yang ketiga, usaha nol. Usaha yang terjadi apabila arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan besarnya usaha yang dilakukan adalah nol. Contoh, seseorang membawa benda dengan menggunakan tangannya. Ini berarti bahwa arah gaya untuk menahan benda adalah ke atas. Kemudian orang tersebut berjalan ke depan, berarti arah gaya adalah tegak lurus arah gerak. Yang keempat, usaha oleh beberapa gaya. Usaha yang dilakukan beberapa gaya ini akan berpindah jauh sama dengan jumlah usaha oleh tiap-tiap gaya. Makanya rumusnya menjadi W sama dengan buka kurung F dikurang FG atau gaya gesekan dikali perpindahan. Nah, apa sih energi?
Di kelas 7 kemarin sebenarnya udah dibahas loh. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kapan suatu benda mempunyai energi? Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut dapat menghasilkan gaya yang bisa melakukan kerja. Sebagai contoh adalah air yang mengalir mempunyai energi. Hal ini karena air yang mengalir tersebut bisa menghanyutkan apa saja yang dilewatinya. Apa aja sih energi itu? Yang pertama ada energi kinetik. Adalah energi yang timbul karena suatu benda yang bergerak. Ini mah udah dibahas ya waktu kelas 7. Ya, rumusnya EK sama dengan setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Contoh soalnya bisa dilihat ya. Gampang kan? Nah, energi potensial adalah energi yang timbul karena letaknya. Ini adalah massa dikali gravitasi dan dikali tinggi benda. Contohnya bisa kamu lihat ya. Kemudian yang C itu ada energi mekanik. Pengertian energi mekanik adalah gabungan antara energi potensial dan energi kinetik yang nilainya selalu konstan. Rumusnya yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Bunyi hukum kekekalan energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa diciptakan, namun bisa dirubah menjadi bentuk energi yang lain. Ini tidak bisa dimusnahkan, ya kan? Energi tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Jumlah energi mula-mula adalah sama dengan jumlah energi yang terjadi perubahan energi. Rumusnya jadi ada dua, kanan dan kiri. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Konvensi energi. Berubahnya bentuk energi dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contoh-contoh konversi energi adalah kipas angin, merubah listrik jadi gerak. Radio, energi listrik jadi bunyi. Kompor, energi kimia menjadi energi panas. Lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Dan orang yang sedang beraktivitas yaitu merubah energi kimia menjadi energi gerak. Alat yang digunakan untuk merubah energi. Ada generator dan dinamo yang merubah energi gerak menjadi energi listrik yang membantu kamu ketika tiba-tiba mati lampu ya di rumah ataupun di perusahaan. Senter adalah merubah energi kimia menjadi energi cahaya. Mesin uap ya merubah energi panas menjadi energi kinetik. Aki pada kendaraan baik motor maupun mobil itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Sel surya adalah merubah energi matahari menjadi energi listrik. Sumber energi ada dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui adalah energi yang tidak akan habis jika dikelola dengan baik, yaitu air. Energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang mempunyai jumlah terbatas, misalkan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Kita bahas daya. Daya adalah usaha yang dilakukan benda untuk setiap sekon. Seseorang mempunyai massa 50 kilo melakukan perpindahan ke tempat yang lebih tinggi. Berarti di sini ada massa, lalu ada perpindahan, dan ada tinggi, dan ada waktu. Nah, berapa daya anak tersebut? Kita lihat massanya 50 kilo, tingginya 10 meter, waktunya 1 menit. 1 menit dirubah jadi 60 sekon. Berapa dayanya atau P? P karena masih ada massa, gravitasi, dan tinggi, kamu cari dulu ya W-nya. Energi listrik atau W diperoleh dengan mengalihkan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Menghasilkan 5000 Joule, baru kamu masuk ke rumus daya. P sama dengan W per T.
5.000 dibagi 60 menghasilkan 83,3 watt. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah dalam melakukan suatu usaha. Ada tuas, katrol, bidang miring. Pertama, tuas. Alat ini dipakai untuk mengungkit atau memindahkan sesuatu. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Ada kesetimbangan tuas dan ada keuntungan mekanik tuas yang masing-masing rumusnya tertulis seperti ini. Contoh tuas kelas 1 yaitu gunting, tang pemotong, permainan jungkat-jungkit, portal penutup jalan. Contoh tuas kelas 2 yaitu gerobak dorong beroda 1, martil pencabut paku. Contoh tuas kelas 3 yaitu siku dan lengan manusia. Beban dan kuasa terletak pada sisi yang sama dan titik tumpu, tetapi letak kuasa lebih dekat ke titik tumpu daripada ke letak beban. Yang kedua, katrol. Katrol ada dua, ada katrol yang tetap atau yang tidak mengalami pergerakan karena terkait pada suatu titik tumpu tertentu, sehingga menghasilkan gaya sama dengan beratnya. Dan ada katrol yang bergerak pada waktu kuasa bergerak, sehingga menghasilkan gaya setengah dari beratnya. Dan Km sama dengan W per F atau katrol yang bergerak W dibagi F. Sistem katrol biasanya dipakai untuk mengangkut benda yang berat dan digunakan yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak supaya mendapat keuntungan mekanis yang lebih besar. Sehingga dirumuskan W sama dengan F ditambah F ditambah F, dan atau F sama dengan 1/3 W dan Km W per F sama dengan 3. Bidang miring. Bidang miring ada kuasa, berat, tinggi bidang miring, dan panjang bidang miring. Dan roda bergendar terdiri atas sebuah roda yang dihubungkan dengan sebuah gendar yang bisa diputar secara bersama-sama. Ada jari-jari roda dan ada jari-jari gendar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Shining little star.